Yuk, satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, kemudian, oh ya, hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Si Diva hadir, Laila hadir, semua hadir ya. Kemudian coba sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, yang berdoanya dipimpin oleh Ustaz Ramadhan. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ya, kemudian ini materi kita hari ini itu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa misalnya nih tentang keberagaman di Indonesia? Contohnya apa keberagaman itu? Keberagaman yang pertama apa? Keberagaman suku, kemudian keberagaman budaya, agama. Ya, coba ini masih ingat gak dengan materi kita minggu lalu? Ya, coba materi kita minggu lalu tentang apa? Peran apa? Peran tokoh. Ya, materi kita minggu lalu itu tentang peran tokoh perumus undang-undang. Kita pada hari ini itu mengenai nih keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini materinya. Ya, tetapi untuk materinya kita tentang faktor-faktor keberagaman, faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya ini KKN di materi di pelajaran hari ini itu 67. Ya, ini ada Bapak megang LKPD. Nanti LKPD-nya Bapak bagikan kalian. Kemudian nanti dikumpulkan pada pelajaran berikutnya, ya, pada minggu depan di pelajaran berikutnya LKPD ini dikumpulkan. Kemudian ini kelompok yang pembagian kelompok ya, ini kelompok 1, yang itu kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ya, jadi kita belajar itu menggunakan diskusi. Ya, jadi kita buat kelompoknya, makanya kompetensi inti dari materi pelajaran ini yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya dengan wawasan kemandirian kebangsaan dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempatnya menunjukkan keterampilan mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dalam ranah konteks dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
Ya, jadi bisa bergerak juga. Kemudian kompetensi dasarnya siswa menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menyaji hasil telaah makna keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, siswa mendefinisikan cara mensyukuri atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, siswa dapat mengimplementasikan menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, mendefinisikan keberagaman masyarakat Indonesia. 34.2 menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 3.4.3 mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. 3.4.5 menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. 3.4.6 mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika. 3.4.7 menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini indikator pencapaian kompetensi ini kalian itu diharapkan seperti ini. Kalian itu bisa dapat mendefinisikan cara ya seperti ini ya. Dah, kita masuk materi pelajaran kita, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mundur juga. Coba Aulia ya dilanjut ya. Oke, selanjutnya Aulia. Lanjut mana lagi, Pak? Ya, selanjut diketik. Ya, ini ada gambar ya. Apa? Pakaian adat. Ya, pakaian adat ini biasanya identik dengan namanya suku, keberagaman suku ya. Itu ada pakaian adat misalkan dari Jawa, terus dari mana lagi tuh? Yang kuat kalau ya. Dari kemudian iya dari Bali ya, banyak itu. Nah, jadi ini gambar ini tuh maknanya tentang keberagaman suku di Indonesia. Oke, selanjutnya. Ya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti apa itu? Ya, berbeda-beda namun tetap satu. Maksudnya yang berbeda itu di mana? Di negara kita ya. Negara kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu sebagai apa? Satu sebagai warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya. Ya, ini dia faktor, ini submaterinya. Submaterinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, submaterinya itu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu Next lanjut. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Jadi gini, Indonesia itu terletak di Samudra Pasifik dan di Samudra Indonesia, dan serta dua benua, Asia dan Australia. Jadi karena terletak di dua benua dan di dua samudra, Indonesia itu dijadikan sebagai kawasan ya, tempat berdagang. Jadi di zaman penjajahan itu Indonesia itu dijadikan tempat berdagang. Jadi orang-orang dari bangsa asing itu berdagangnya di Indonesia. Bahkan ada dari mereka itu yang sengaja nih ya untuk tinggal di Indonesia dan menyebarkan keadaan geografis. Ya, contohnya Indonesia itu negara kepulauan. Ya,
Misalkan antara Pulau Sumatera seperti kita ya, kita berada di Sumatera Utara. Pulau Sumatera itu kan ada Sumatera Selatan, terus ada Sumatera apa lagi? Selanjutnya perbedaan kondisi alam. Ya, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput dan lain-lain itu ada tuh kan di PowerPoint-nya. Sikap terbuka. Ini masyarakat Indonesia itu terkenal dengan sikap ramah tamahnya. Benar? Kemudian dengan sikap terbukanya. Contohnya apa? Misalkan ada yang kalian itu pergi ke Kalimantan, ya kan tinggal di sana di masyarakat Indonesia. Yuk selanjutnya, yang perlu ya. Nah ini kita bicara tentang kebudayaan. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian yang tadi Bapak bahas. Apa contohnya mata pencarian tadi? Wisnu, apa tadi mata pencariannya? Sebagai apa? Nelayan. Kemudian sistem teknologi. Gini, Bapak mau tanya, sistem teknologi di perdesaan sama perkotaan beda nggak? Beda. Biasanya kalau perkotaan itu lebih canggih ya. Lebih canggih. Ya, bahasa kesenian berbeda. Kalau misalkan di daerah kita ini di agama, karena kita ini Muslim ya, kita mayoritasnya di sini Muslim. Paling hanya ada satu atau dua yang agamanya berbeda. Yuk, selanjutnya toleransi. Toleransi itu pengertiannya sikap terbuka atau menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Betul. Di tempat di kawan nih, kalian bersahabat nih, ada nggak perbedaannya? Ada ya, budayanya, agamanya, ya. Bahkan di kekeluargaan sendiri pun berbeda. Siapa yang berbeda misalnya? Orang tua kalian. Misalkan ibu kalian itu dari suku Melayu, orang tua kalian, bapak kalian, ayah kalian dari Batak atau Jawa misalkan, itu udah berbeda. Kita pun diciptakan dari unsur yang berbeda gitu kan. Dari orang tua yang sukunya berbeda, agama enggak ya, mungkin ada juga yang agamanya berbeda. Jadi kita harus bersikap toleransi terhadap perbedaan. Kemudian masalah kita dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan ya. Norma itu pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat ya. Nah, kita keturunan orang biasa, bapak keturunan orang biasa, jadi tidak ada perbedaan antar golongan. Karena di sini kita nggak ada, tapi bisa jadi di tempat-tempat lain nanti terjadi perbedaan antar golongan. Misalkan kalian itu kuliah nih nanti ke daerah lain, di daerah lain itu kan bertemu dengan anaknya kesultanan apa atau anak dari raja apa ya, seperti di Kabupaten Langkat kesultanannya waktu itu apa, pahlawannya Tengku Amir Hamzah ya. Jadi keturunan dari Tengku Amir Hamzah ini itu pakai inisial, ada namanya Tengkunya ya. Ada orang-orang tua bapak, sahabat bapak, temannya ayah bapak itu seperti itu, ada nama Tengkunya. Jadi dia tuh dulunya tuh keturunan dari pahlawan Tengku Amir Hamzah, kesultanan di Kabupaten Langkat. Oke, selanjutnya ya. Yang pertama kelompok 1, coba dicatat kelompok 1 Aulia ya. Aulia. Yuk kita bahas materi ini.
Tadi kita kan udah bahas tentang faktor penyebab keberagaman. Keberagaman itu ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, terus keberagaman ras. Keberagaman ras belum dibahas ya. Nanti kita bahas dalam diskusi ini. Keberagaman suku udah dibahas tapi sedikit. Nanti kita bahas dalam diskusi ini. Bahannya kalian cari sendiri, boleh melalui buku paket, ya, dari internet, ya, maupun dari informasi lainnya. Mana tahu kalian ada, oh ya dari bahan ajar, ya bahan ajar udah bapak sampaikan ya di WA grup ya. Mengenai bahan ajarnya itu boleh dari situ diambil juga. Dari WA grup ya bahan ajar udah bapak sampaikan. Oke? Jadi sekarang kalian kerjakan diskusinya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 yang tengah, kelompok 2 yang kiri, yang kanan ya. Kelompok 3-nya yang sebelah kiri. Oke, dikerjain. Yuk, bergerak di diskusi-diskusinya. Yuk, keluarkan buku-bukunya anak-anak. Ya, yang pakai buku paket ya. Cari tugas. Ya. Udah berapa menit? 22. Iya. Oh yuk, lanjut diskusinya. Video pembelajarannya kelompok yang aktif, ada yang enggak gitu. Oke, bapaknya lain. Ya, ditulis pertanyaannya. Kursinya. Nah, sama Dirgo ke depan. Nah, kelompok 1 depannya di sini aja. Udah. Kelompok 1 ketuanya Aulia. Aulia apa namanya? Wayuni Aulia Devani. Itu ketua kelompok 1. Yang membacakannya, membacakan hasil diskusinya siapa? Santika atau Jian? Bisa Jian? Aulia ya. Nah, Dirgo yang membacakan presentasinya? Iya. Atau Aulia aja? Iya, tadi katanya udah. Aulia aja. Kami dari kelompok 1. Coba berdiri aja Aulia. Aulia berdiri, yang Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai keberagaman suku Indonesia. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kojaraningrat, suku bangsa terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan dijaga oleh kesadaran dan identitas tersebut. Keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu.
Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timur, sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Iya, udah selesai ya. Itu materi tentang keberagaman suku Indonesia. Mundurkan dulu. Itu materi tentang itu materi dari kelompok 1 mengenai keberagaman suku di Indonesia. Yuk, udah disampaikan. Sekarang coba kalau ada yang bertanya silakan dari kelompok lainnya. Ya. Dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada pertanyaan? Bagaimana ciri-ciri dasar membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya? Ya, bentar. Jadi kelompok 2 bertanya cara membedakan suku antara satu dengan lainnya. Nah, dijawab oleh kelompok 1. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ya, jadi yang membedakan itu keseniannya, tempat asalnya, iya kan? Kekerabatannya. Dah, ada lagi pertanyaannya? Ada? Dah, kelompok 1 udah selesai, kita beri tepuk tangan. Kuat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai keberagaman ras di Indonesia. Keberagaman pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis disebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut: Australia, Eropa, dan Amerika. Ya, itu tadi materi mengenai keberagaman. Kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 3, jelaskan penyebab keberagaman ras di Indonesia. Ya, penyebab keberagaman. Kelompok 1 bertanya penyebab keberagaman ras yang ada di Indonesia. Oke, kelompok 3 akan menjawab. Saya menjawab. Saluran Ramadhan, coba yang lain. Ya, coba yang lain yang menjawab. Coba yang lain. Oh, dah, saluran Ramadhan. Oke, boleh. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Dah. Ya, jadi penyebab keberagaman ras Indonesia itu karena letak geografi. Kelompok 3-nya selesai, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang boleh kembali ke tempatnya kelompok 3. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Silakan dulu. Yang kuat. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Dah selesai. Sepertinya Diva menyampaikannya kembali ya, kembali. Dah. Jadi keberagaman agama di Indonesia itu disebarkan oleh para pedagang yang seperti Bapak ceritakan tadi ya. Yang seperti yang Bapak jelaskan tadi, Indonesia itu dijadikan tempat Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu disebarkan oleh pedagang-pedagang. Oke. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian jika ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Oke, dari kelompok berapa? Tunjuk tangan.
Ya, Sarul Ramadana bertanya mengenai aturan yang mengatur tentang keberagaman agama di Indonesia. Oke, bisa kelompok 2 menjawabnya? Bisa? Bisa ya? Yuk, silakan. Yang kuat. Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atau ketuhanan yang Maha Esa. Dengan masuknya agama-agama yang dibawa oleh para pendatang, agama yang beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan saling menghargai agama satu sama lain. Ya, udah. Silakan duduk. Udah dijawab ya? Tadi tentang aturannya undang-undang berapa tadi? Jangan karena oke, gini, mengenai kesimpulan diskusi kita. Ya, mengenai kesimpulan. Tadi untuk kelompok yang pertama ya, kelompok 1 cukup bagus. Ya, sangat bagus kalau Bapak pikir ya. Bisa menyampaikan dengan suara yang jelas, kemudian menjawabnya dengan jelas. Kemudian yang mengajukan pertanyaan dari kelompok 2 pun udah jelas ya. Kemudian tadi kelompok 2 juga kelompok 3 juga menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian dijawab juga dengan baik. Dan kelompok 2 juga cukup baik ya, walaupun malu-malu. Ya mungkin belum terbiasa ya. Nanti akan dilanjutin pada diskusi berikutnya ya, supaya bisa memperbaiki kegiatan diskusinya atau kegiatan presentasinya. Oke. Selanjutnya Aulia. Ya, jadi dari gini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman terkadang berpotensi menimbulkan konflik. Ya, konflik itu permasalahan, ya, keributan. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara menyeluruh. Maka dari setiap warga negara Indonesia diminta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, persaudaraan, dan kekerabatan sehingga terwujud perdamaian. Selanjutnya ya, refleksi. Sulam bisa pindah belakang. Refleksi ya. Refleksinya apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya. Ya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya, seperti keberagaman suku, ras, dan antar golongan serta budaya. Ya, adakah yang belum kalian pahami? Kira-kira, ayo dari kelompok 2, kira-kira apa yang belum dipahami tentang keberagaman apa tadi? Ras ya. Ya, tentang keberagaman ras yang boleh disampaikan kelompok 3. Kalau ras itu perbedaannya dari apa dia? Dari kulit, dari warna kulit, dari fisiknya. Ya. Jadi kalau yang biasanya kulitnya hitam, dia rasnya dari apa tadi? Ras kausal ya. Apa? Mongoloid. Mongoloid ya, seperti itu. Kemudian ada lagi keberagaman budaya. Ya, budaya itu misalkan tari-tarian dan lain sebagainya. Yuk, selanjutnya feedback umpan balik. Pertanyaan bisa faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yuk, kira-kira apa yang menjadi penyebab keberagaman di Indonesia? Bapak tanya sama Diva dulu, apa faktor penyebab keberagaman? Diva? Letak? Ya, Sarul Ramadana. Strategis, Pak. Yang pertama letak strategis. Yo, yang kedua Aulia. Yang menyebabkan keberagaman tadi faktor apa? Letak strategis, kemudian keadaan alam.
Yang ketiga, apa tadi? Kondisi geografis. Yang keempat, sikap apa tadi? Tahu? Sikap terbuka. Nah, selanjutnya. Oh ya nih. Bapak memberikan tes formatif ya LKPD untuk mengukur pengetahuan. Ini ada tugas LKPD. Tugas ini nanti Bapak berikan satu persatu. Ini dikumpulkan tugas ini di pembelajaran berikutnya ya. Atau juga bisa besok dikumpulkan ketika Bapak di kantor. Terserah ya. Jadi bisa besok atau minggu depan nih. Ini Bapak bagikan. Ya, ini Bapak bagikan. Ya, selanjutnya, nah nih Bapak bagikan. Nah, selanjutnya, Aulia. Selanjutnya, itu untuk tugas kalian. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya yang pertama itu materi selanjutnya kita belajar tentang memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, coba kalian pelajari materi berikutnya itu dan nanti kita pelajarin di pembelajaran berikutnya. Yuk selanjutnya. Ya penutup, coba sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita